Pabrikan otomotif roda 2 asal Tiongkok, KJ Motor, resmi menyapa warga Surabaya dengan menghadirkan serangkaian model skutik, cruiser, dan sport premium. Yuk kita simak liputannya. Jadi acara ini bertajuk seperti yang ada di layar, kita beri nama Journey. Dan maksud adalah ingin membawa produk-produk unggulan kita untuk lebih dekat kepada market-market yang kita tuju, salah satunya di Surabaya. Jadi dengan adanya acara ini kita berharap bahwa para antusiasme atau para penggemar roda 2 itu bisa langsung melihat dan merasakan juga keunggulan produk-produk kita. Di depan nanti teman-teman media juga bisa merasakan juga ke tempat unit kita. Mungkin selama ini bisa lihat di Jakarta, dan kali ini kita bawa lebih dekat kepada rekan-rekan media sekalian. Kemarin juga kita sudah melakukan komunitas gathering, di mana dua elemen itu adalah elemen yang menurut kita itu paling berjasa dan paling penting untuk pelaksanaan dari kita di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman media bisa menghadiri acara kita. Semoga kita semua bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari acara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi yang meriah untuk Mas Budi Kurniawan, perwakilan dari QJ Motor Jakarta. Selanjutnya adalah sambutan dari QJ Motor Surabaya. Kami undang Ibu Yulian, silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi salam kenal, saya Ibu Lin, perwakilan dari manajemen Nugraha Anjaliani, KJ Motor Surabaya. Senang sekali bisa berkenalan dan bertemu dengan rekan-rekan jurnalis dan media pagi hari ini. Setelah kemarin kami sudah juga melangsungkan acara yang sama dengan teman-teman bikers community dan juga para customer loyal. Hari ini luar biasa sekali ya, kesempatan yang jarang-jarang terjadi bisa bertemu dengan rekan-rekan jurnalis dan media. Harapan saya dan harapan kita semua yang ada di sini nantinya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan media. Kami sangat membutuhkan juga support ya, karena kalau tidak ada support dari rekan-rekan media pastinya mungkin tidak akan maksimal hasilnya ya. Jadi sekali lagi selamat datang, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Semoga sesuai harapan kita semua acara kita sukses dan kedepannya KJ Motor akan lebih sukses di kota Surabaya. Sesuai tagline-nya, KJ Motor Indonesia hadir lebih dekat, menemani perjalanan dan petualangan lebih jauh. Salah satunya hadir di kota Surabaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulian. Media untuk sama-sama melihat lebih dekat produk kita dan bagaimana branding kita di Indonesia khususnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa acara ini kita beri nama Journey 2025 sebagai awal dari perjalanan brand kita QJ Motor Indonesia. Next. Kita mulai mungkin QJ Motor mulai dari sesuatu hal yang agak bikin kaget, karena biasanya selain brand launching, kita juga melakukan launching produk. Kalau biasanya launching produk itu satu untuk brand baru, kita melakukan hal yang mungkin tidak biasa. Artinya launching yang kita adakan ini mungkin di beberapa brand mungkin tidak umum, jadi kita langsung launching 4 brand sekaligus. 4 model sekaligus. Jadi kita
kita mulai brand launch waktu itu di Jakarta, di Coast Rock. Ini pada Februari 11. Di sini kita juga selain memperkenalkan brand kita di acara tersebut, kita juga ingin juga menghadirkan produk dan ingin bertujuan memberikan pengalaman baru dalam berkendara, terlebih kita melakukan inovasi gaya dan juga kenyamanan. Lalu berikutnya, sehari setelah acara itu dari brand launch, kita langsung melakukan atau ikut berkontribusi di acara Indonesia International Motor Show. Nah, di sini kita juga menghadirkan produk kita yang baru di launching kemarin, yaitu XRV 250, Ford 250, XRV 600 sampai XRV 800. Nah, di luar dugaan bahwa antusiasme para penggemar otomotif itu ternyata sangat luar biasa. Terbukti di ajang IMS itu kita mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan Most Recent Motorcycle, artinya motor tersebut itu banyak di test-drive atau dicoba oleh para pengunjung di acara tersebut IMS 2025. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan penghargaan XRV 800 kita itu mendapatkan penghargaan The Best Sport Bike. Jadi cukup istilahnya kalau bisa dibilang kita juga cukup kaget ya dengan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia bahwa dua motor kita itu diterima sangat baik di Indonesia. Nah, ini adalah 4 motor yang tadi saya ceritakan. 4 motor ini kita launching bersamaan di Februari tanggal 11, yaitu adalah Ford 250, XRV 250 AMT, XRV 500 dan juga XRV 800. Jadi teman-teman dari yang pilihan di sana dan ada satu keluarnya coba. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media juga. Nah, untuk tahu lebih dekatnya, kita akan tampilkan video berikut ini. Indonesia adalah negara dengan penjualan motor tertinggi di Asia Tenggara. Lebih dari 6 juta unit motor terjual setiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan ekonomi, permintaan akan sepeda motor bersesi besar, penuh gaya, dan berteknologi tinggi semakin meningkat. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, QJ Motor menghadirkan 4 versi produk yang menawarkan kesempurnaan berkendara melalui paduan kesenangan, gaya, dan teknologi. Fun, Test, Tech. SRK 800RR, kesempurnaan akselerasi dan kecepatan kelas dunia. Memiliki keunggulan sebagai berikut: stabil untuk berakselerasi dan kecepatan tinggi dalam pengendalian yang presisi, memberikan sensasi berkendara kelas dunia dalam adrenalin tinggi, mesin 4 silinder 16 V DHC, sudah terbukti di ajang balap World Superbike, Moto2 dan Moto3, dilengkapi dengan suspensi Marzocchi, dual channel ABS dan TCS, kerangka baja yang kuat, dan fitur-fitur modern lainnya. SRV 600V, kesempurnaan menjelajah dengan gagah, memiliki keunggulan sebagai berikut: desain maskulin dengan suara menggelegar, memberikan kebanggaan dan kebebasan berkendara, nyaman dan powerful di berbagai medan. Mesin V4 DHC sangat andal dan powerful untuk berkendara jarak jauh, dilengkapi dengan suspensi Marzocchi, dual channel ABS dan TCS, dan fitur-fitur modern lainnya. SRV 250 AMT, kesempurnaan menjelajah dengan gaya, memiliki keunggulan sebagai berikut: desain stylish dengan suara menggelegar memberikan kebanggaan, ergonomis, praktis, jauh rendah, nyaman untuk berkendara jarak jauh, dan cocok untuk pengendara Asia. Mesin V-Twin SOHC sangat andal untuk berkendara jarak jauh, dilengkapi dengan dual channel ABS dan TCS dan fitur-fitur modern lainnya.
serta fitur AMT Tiptronic untuk mempermudah pilihan mode berkendara manual matic hanya dengan menggerakkan jari. Ford 250, kesempurnaan berkendara jauh, memiliki keunggulan sebagai berikut. Desain mewah dan elegan memberikan prestis, ekonomis, jauh rendah, nyaman untuk berkendara jarak jauh, dan cocok untuk pengendara Asia. Ruang kaki luas dapat memberikan keleluasaan dalam berkendara. Mesin single silinder SOHC sangat andal untuk berkendara jarak jauh, dilengkapi dengan fitur-fitur modern lainnya. Feel the fun, test, take. With QJ Motor. Kita lagi adalah presentasi produk atau video untuk empat produk yang ada di Indonesia di tahun ini. Kalau kita lihat satu-satu ya, yang tadi seperti video yang sendiri itu adalah mesin satu silinder dengan semua misalnya di dalam BBM dan polosnya di kalau dari ngomong ini kita sebenarnya untuk para penyuka perjalanan jauh. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat desainnya mungkin 250 agak berbeda. Tapi kalau kita lihat di decknya, itu decknya lebih rata. Jadi kita ingin memberikan pengalaman berkendara dan juga kenyamanan untuk mereka yang berkendara jauh menggunakan kredit atau bersensi memiliki beberapa fitur, salah satunya adalah auto footstep dan juga ada ABS dan TCS sudah ada di Ford 250 ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, memang motor ini kita berharap bisa diterima oleh masyarakat di market matic 150 sampai 250 cc. Next, yang kedua adalah SRT 250 MT. Nah, memang SRT 250 MT ini waktu kita memperkenalkan awalnya untuk market Indonesia, kita berharap bahwa SRT 250 MT ini kita berharap ini memberikan pilihan baru untuk market Indonesia. Karena saat ini kalau kita lihat motor itu kalau tidak kopling matic. Nah, kita melihat bahwa banyak permintaan atau banyak orang yang mengidamkan motor kopling itu rata-rata motor cowok ya. Tapi ini mendapatkan kepraktisan seperti motor matic. Makanya motor ini kita hadirkan sebagai dalam tanda kutip kita memberikan spesies baru di kelas 250 cc yang kebetulan bentuknya adalah besar. Jadi ini memiliki komunikasi 250 cc dengan 2 silinder SOHC dengan maksimum power 25 kW di 9000 rpm. Jadi teman-teman atau rekan media bisa sama-sama merasakan keunikan dari transmisi AMT ini. Jadi memang pada dasarnya kita ingin konsumen di Indonesia bisa merasakan gagahnya motor cowok ya, kalau bahasanya motor cowok, tapi dengan kepraktisan matic. Oke, next. Nah ini juga sama. Kalau kita lihat mungkin bentuknya ini umum ya, cruiser ya, SRT 600 dengan cc 600 cc. Tapi mesin yang kita tanamkan di sini itu mesin V4. Kalau bisa dibilang mungkin ada beberapa orang berasumsi bahwa ini sebenarnya mesin motor sport. Jadi kalau kita bisa ngomong kayak rasa sport tapi dalam bentuk cruiser. Mungkin nanti teman-teman media juga bisa merasakan. Tadi juga saya lihat ada yang sudah mencoba SRT 600 itu. Nah, SRT 600 ini memiliki 4 silinder V4 DOHC dengan maksimum power 50 kW di 10.500 rpm. Oke, next.
Nah, yang terakhir yang keempat adalah SRK 800 RM. Kita melihat bahwa motorsport ferry ini masih diminati oleh market Indonesia. Dan kalau kita ngomong masalah motorsport, pastinya yang kita harapkan adalah kecepatan dan juga presisi dalam melakukan akselerasi ataupun agility ya bahasanya, pengincaran. Nah, kita merasa bahwa market Indonesia membutuhkan motor yang seperti itu. Makanya kita hadirkan SRK 800 RM. Kemudian motor ini juga sudah berkontribusi di ajang WSPK. Nah, itu juga untuk menjawab bahwa kualitas kita memang terbukti bagus, dan saya berharap bahwa unit ini bisa diterima oleh market atau penggemar motorsport khususnya di Indonesia dan khususnya juga di Surabaya. Oke. Nah, dari empat produk itu ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan ke kita. Apakah empat produk itu bisa capable untuk melalui atau istilahnya itu menaklukkan jalanan di Indonesia? Nah, atas dasar itu makanya sebelum kita melakukan launching, sebelum kita melakukan aktivitas dalam hal penjualan di Indonesia, kita sebelumnya sudah mencoba motor ini dalam acara yang bertajuk Travers Indonesia. Jadi Travers Indonesia sendiri kita bawa motor ini dalam, nanti kalau bahasanya itu kita siksa dulu sebelum kita jual motor. Ini melalui 1.300 km perjalanan. Bisa kita lihat itu dari Bandung, Pangandaran, Dieng, Jogja. Sebenarnya ada lagi kota-kota yang lain, cuma mungkin karena kita hanya singgah ya, tapi ini main kotanya seperti ini. Kita lalui jalan yang kurang bagus, kita lalui tanjakan, kita lalui turunan, di hujan, di panas, dan hampir semua medan. Dan alhamdulillahnya 4 motor ini bisa melewati hal semua itu dengan baik. Nah, kebetulan saya juga ikut dalam rombongan. Jadi teman-teman mungkin ya biasa ya, kalau ini kan ada yang penasaran mungkin nanti bisa coba, langsung silahkan. Jadi ada beberapa juga yang teman media di Jakarta itu ngomong ke saya boleh pinjam nggak? Saya cuma bilang satu, kalau pinjam jangan dekat-dekat, kalau dekat-dekat nggak berasa. Nah, gimana pengalaman kita untuk melewati semua ini? Habis ini silakan lihat videonya Travers Indonesia Ride. Oke, silakan.
QJ Motor ini sendiri. Makanya kita berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam bentuk cara pengirim maupun juga dalam bentuk produk inovasi juga. Makanya untuk menjawab pertanyaan bagaimana komitmen kita dalam QJ Motor sudah memiliki pabrik saat ini di Delta sekarang. Jadi kebetulan memang untuk sementara ini kita masih di CDU, tapi pabrik ini sedang dalam proses persiapan untuk bisa nantinya bisa melayani permintaan dari market Indonesia bisa lebih maksimal lagi. Nah, pabrik itu sendiri kita bakal investasi sekitar 10 juta USD dan sudah 5 juta USD yang sudah terinvestasi dengan kapasitas produksi tahunan 150.000 unit dengan luas area 70.000 meter persegi. Nah, ini juga kita ingin menjawab para keraguan konsumen bahwa kita sudah memiliki komitmen seperti ini dengan harapan konsumen tidak ragu lagi untuk memiliki QJ Motor. Selain merasakan keunggulan produknya, tapi kita juga berharap dengan adanya komitmen seperti ini memberikan kenyamanan mereka dalam memiliki QJ Motor sebagai pilihan berkendaraan mereka. Oke. Nah, kita juga berharap bahwa konsumen-konsumen kita nantinya tidak ragu lagi dalam memiliki QJ Motor sebagai pilihan berkendaraan para konsumen di mana Indonesia. Dan kita sama-sama berharap bahwa QJ Motor ini bisa diterima di Indonesia, khususnya juga di Surabaya. Nah, untuk kalau kita bisa jaringan dealer, saat ini kita sudah memiliki 9 jaringan dealer. Salah satunya adalah di Surabaya, tersedia ada di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Cirebon, di Solo, Tangerang, Yogyakarta, dan Bali. Nah, ini semua komitmen kita adalah bentuknya, showroomnya, atau dealernya itu 3X, yaitu sales, service, dan spare part. Nah, ini juga ingin memberikan jaminan ke konsumen kita bahwa ini tidak salah satu komitmen bahwa kita juga menyediakan service dan spare part. Nah, untuk di Surabaya sendiri itu alamatnya di Ruko Northwest Citraland Blok F8. Nanti mungkin teman-teman kalau orang media yang nantinya kalau misalnya mau far mau bisa ke sini kalau menghubungi Bu Yuli belum beliau di Surabaya sini. Ini juga mudah-mudahan market Surabaya itu bisa maju terus, bisa melayani konsumen dengan baik, sehingga kedepannya QJ Motor akan berkembang. Karena memang kita percaya bahwa Surabaya adalah market yang penting seperti itu. Oke, itu saja harapan kita lihat bahwa perkembangan teknologi di Cina ini sedang tinggi sekali, sedang besar sekali. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan apply untuk produk kita yang ada di Indonesia. Dan bukan hanya secara teknologi fitur, tetapi juga teknologi mesin. Kalau kita lihat kerjasama kita dengan Moto dan Moto itu kita bukan hanya sponsor secara capital, tapi kita ada pertukaran teknologi di situ. Jadi kita berharap bahwa unit-unit kedepannya kita akan coba memasukkan teknologi hasil kolaborasi kita dengan Moto dan Moto seperti itu. Dan juga selanjutnya untuk Kenapa? Yang bermain di segmen ya. Nah, jadi gini, untuk bermain di segmen yang umum ya, seperti yang di market Indonesia, saya bisa bilang bahwa line up QJ Motor itu cukup banyak sekali, dan perlu juga kita mempelajari market Indonesia secara komprehensif, karena memang saat ini contoh seperti Cruiser ya, Cruiser ini kan belum menjadi sebuah top 5 consideration yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat kita ini masih motorsport, motormatic gitu ya, motor yang lain gitu. Nah, kita pelan-pelan nanti akan arah ke sana untuk memperkenalkan beberapa jenis motor yang mungkin
kita baru cuma lihat di luar negeri ya. Itu kita memang ada training sama. Dan juga untuk apa namanya, untuk teknologi juga sama. Dan nanti kita sama lihat bahwa sebenarnya kalau teman-teman di dia tuh bisa melihat website global QJ, itu keren sekali. Tapi memang PR kita, terutama marketingnya QJ di Indonesia adalah memilih produk yang memang sesuai dengan market Indonesia. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan media. Bisa langsung di unitnya langsung dicoba. Kalau dibilang kayak sleeper class, mungkin kalau sleeper class itu lebih apa namanya, mungkin lebih canggih. Kalau ini sederhana sih mekanisme. Sensornya. Ada sensor FM-nya seperti itu. Tapi untuk lebih jelas. Ya kayak ini. Tapi wis dewasa sing sijine wis wae. Kus tak tertentu. Cek nganu sih, cek. Cek metu kemarin cek. Wis tak tertentu. BC ya? Kalau tuh orang mekanik karo pembalap BC. Boleh wakil.
Eh? Pengenalan motor. Ini 250 cc. Dijajal oleh Om Handi. Ini rem nih? Iya rem. Oh belakang. Bukan belakang. Oh metik berarti ya? Iya metik. Kangge kopling berarti yo. Jadi kopling. Manual baru pakai ini. Oh ini set. Iya. Oh itu. Ya. Terus ini kalau mau sport. Manual sport. Wis mlaku cek. Main sama balik bisa sampai di sana. Aman, Mbak. Khususnya yang segmented ini. Ya memang Kolaborasi kan. kalau kita lihat ya, kita kan ada dua market 250 cc itu ada dua unit yang kita luncurkan. Jadi planningnya sih kita mau lebih serius di market 250 cc, entah itu dari sisi matic ataupun yang sport gitu. Nah kedepannya juga mungkin kita juga akan mau coba memperkenalkan produk-produk lain di market yang sama gitu. Kira-kira caranya gimana Pak untuk mengalihkan para penggemar yang sudah minded dengan existing brand itu Ya. ke KJ? Ya memang itu yang pasti nggak mudah ya, pasti nggak mudah dan juga butuh komitmen tinggi. Nah seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi, salah satunya adalah kita memiliki pabrik, terus juga dealer yang sudah 3S, itu salah satu cara untuk memberikan jaminan bahwa kita tuh serius di market. Terus kedua adalah dengan menyajikan beberapa produk yang menarik gitu, memberikan pilihan-pilihan baru. Seperti yang kita lihat di SRV 250 AMT, itu juga kan istilahnya bukan produk yang, kalau kita lihat tuh bukan produk yang umum. Dan kita juga ingin memberikan pilihan baru atau market baru untuk masyarakat Indonesia dan Surabaya pada khususnya. Jadi dengan memperkenalkan segmen baru ataupun produk baru, diharapkan kita itu bisa mengisi celah di situ. Untuk rencana 5 tahun ke depan Pak, gimana? Pasti untuk 5 tahun ke depan kita ingin diterima oleh masyarakat dan juga menjadi masuk ke 5 besar atau 10 besar brand yang orang tuh konsiderasi untuk memiliki gitu. Kalau misalnya kita tanya ke konsumen gitu kan, ke orang-orang, apa sih brand yang kira-kira mau dimiliki oleh mereka, ya pastinya kita mau ada di list itu, di 5 besar ataupun mungkin 3 besar itu bahkan lebih baik lagi. Untuk backbone kira-kira di tipe apa ini Pak, penjualan? Kalau untuk sekarang memang karena market kita masih baru ya. Kalau untuk sekarang kayak kita ada di IMS juga, di beberapa event juga. Itu saat ini SRV 250 AMT masih menjadi idola.
Karena terbukti di EMS itu kan tadi kita juga dapat penghargaan the most tested vehicle gitu kan. Itu dari sisi ketertarikan orang dan juga dari sisi angka penjualan itu sekarang SRV 250 itu masih menjadi yang nomor 1 di antara 4 segmen yang di 4 model yang tadi saya luncurkan itu. Untuk pendirian pabrik realisasinya kapan Pak? Kemungkinan di pertengahan tahun ini, jadi sisa sebulan 2 bulan lagi lah. Untuk produksi yang tipe apa semuanya atau Semuanya, rencana kita semuanya. termasuk yang SRK juga ya? Betul. Kita planningnya seperti itu, tapi kedepannya nanti kita bisa lihat lagi nantinya. Karena kan permintaan untuk sport itu kan, saya kalau dibanding dengan Matic itu kan jauh sekali ya. Matic itu masih menjadi primadona. Berarti mungkin target dealer selain yang di Citraland. Ya. Rencana. Jadi kita memang lihat ya, Jawa Timur ini kan luas, banyak region-region, mungkin sekitar 5 sampai 9 itu mungkin kita juga mau targetin dealer-dealer selain yang sekarang existing. Untuk kedepannya akan seperti itu. Karena memang kan satu dari sisi geografis Jawa Timur ini luas. Kedua dari sisi market size Jawa Timur ini cukup bagus. Pak, yang SRK itu sudah ada peminatnya Pak? Waktu Kebetulan di MS. SRK udah ada peminatnya. Jadi memang SRK itu kalau bisa dibilang nomor 1 dari sisi harga kan kompetitif ya. Dan kita juga melihat bahwa ujung-ujungnya orang tuh mengidamkan motor sport yang besar, ber-cc besar. Nah kita sebetulnya ingin mewujudkan mimpinya jauh lebih cepat. Kalau kita lihat kan segmen sebelum SRK ini kan jarak harganya masih terlalu jauh. Makanya kita ingin memberikan satu pilihan yang sedikit lebih dekat untuk mewujudkan impian mereka memiliki motor sport yang di atas 500 cc. Berarti backbone penjualan saat ini unit itu. Kalau untuk backbone penjualan tuh masih SRV 250 AMT. Termasuk di Jatim ini juga backbone-nya itu juga. Kita ngelihatnya seperti itu juga kelihatannya. Karena kemarin kan kita udah ada community gathering, kita ngelihat tuh yang paling banyak dicoba itu SRV 250 AMT gitu. Cruiser ya berarti ya? Cruiser Pak, Cruiser Matic ya. Manual. Manual bisa, Matic bisa. Cruiser tanpa kaki, maksudnya tanpa Cruiser prosedur. tanpa personeling. Ini mau Spectra Pak. Oh, boleh. Mau warna apa kira-kira?